pasti berbeda. Bagaimanapun berbeda. Oke. Mungkin Bante sedikit kasih definisi ya tentang agama yang tadi bilang bahwa agama itu sebenarnya kesepakatan. Agama itu konsep A dan gamma sebenarnya. Gamma itu kacau, A itu supaya tidak kacau dari definisi katanya. Jadi agama itu secara konsepnya supaya tidak kacau. Artinya di sini bagaimana supaya tidak kacau? Menjalankan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh ajaran tertentu yang dianggap sebagai agama. Nah, itu agama itu sendiri ya, yang Bante ketahui ya tentang konsep agama. Tapi yang dibilang bahwa Paramata Dhamma itu adalah kebenaran itu sendiri. Kebenaran yang mutlak itu sendirilah sebagai Paramata Dhamma. Kebenaran terhakiki. Nah, tidak semua ajaran yang orang-orang bijaksana itu bisa mengarah ke Paramata Dhamma ini sendiri, kebenaran itu sendiri. Kebaikan semua akan melakukannya. Semua ajaran dari para bijaksana ya, itu akan mengajarkan kebaikan. Akan mengajarkan kebaikan. Bisa dikatakan agama A, pengikut A ada kebaikannya karena mereka mengajarkan kebaikan. Pengikut B juga mengajarkan kebaikan. Pengikut saya juga mengajarkan kebaikan. Ya, dan semua sepakat bahwa kebaikan itu universal. Secara prinsipnya ya, sebagai Buddhis, kita menjalankan uposatha. Mereka menjalankan kebaikan, menjaga sila. Tapi apakah mungkin ketika ada yang non-Buddhis tidak bertekad untuk menjalankan, tapi dia melakukan hal-hal yang berhubungan dengan uposatha itu sendiri, kebaikan-kebaikan itu sendiri. Bisa saja terjadi. Bisa saja. Kecenderungan dia yang membawa dia untuk melakukan itu karena kebaikan itu sendiri. Tapi, sekali lagi, kualitas kebaikan itu bertingkat pada akhirnya. Kualitas kebaikan bertingkat pada akhirnya. Setiap orang, bahkan Buddhis sendiri pun tidak akan memiliki kualitas kebajikan yang sama. Nilai kebajikan juga akan ditentukan oleh niat, cetana. Nilai kebajikan juga akan dipengaruhi oleh usaha. Oke. Nilai kebajikan juga akan dipengaruhi oleh kepada siapa kebajikan itu dilakukan. Ya kan? Nilai-nilai kebajikan ini berlaku. Niatnya bagaimana? Usahanya seperti apa? Kepada siapa kebajikan itu dilakukan? Oke. Kalau dia misalnya, bagaimana, apakah sama Anda berniat melaksanakan uposatha dari 1 hari sebelumnya, besok saya akan melakukan uposatha? Anda lakukan sesuatu yang menunjang arah ke sana. Anda bersih-bersih, misalnya dengan niat supaya uposatha saya lebih nyaman. Mungkin Anda keramas, Anda pakai pakaian yang rapi, lalu Anda mengucapkan mau dikatakan formula uposatha itu dengan orang yang tidak ada niat tapi melakukan itu. Dari sisi niat berbeda. Ya kan? Mereka hanya mau menjalankan kebaikan yang berhubungan dengan uposatha kalau ada kesempatan melanggar misalnya, tidak membunuh misalnya. Ketika ada kesempatan melanggar atau terjadi pembunuhan, dia tahu membunuh nggak baik. Saya nggak lakukan karena nggak boleh. Hanya pada saat terjadi potensi pelanggaran dia mendapat karma baik. Karena niatnya tidak dari awal.
Berbeda kalau Anda melakukan dari awal satu hari itu, saya akan menjaga sila saya. Semenjak Anda bertekad menjaga sila Anda, karma baik tercipta dalam pikiran Anda yang berhubungan dengan pelaksanaan sila. Karena niat yang berbeda. Keyakinan juga membedakan. Tingkat keyakinan, kualitas keyakinan. Seperti itu. Ya. Dan juga kualitas pikiran juga akan membedakan. Kualitas pikiran seseorang yang misalnya seorang Sotapanna menjalankan sila, yang pasti dia akan tidak melanggar 5 sila. Lalu dia menjalankan Uposatha sila dengan seorang Putujana, ya kan? Pelaksanaan silanya akan memberikan kualitas yang berbeda. Kamanya berbeda. Yang Sotapanna pasti lebih superior. Karena damanya yang powerful. Kualitas pikiran, sekali lagi. Nah, makanya di sini kebajikan akan bertingkat. Tidak bisa disamakan. Karena banyak faktor, banyak kondisi yang membuat kualitas seseorang berbeda. Inilah kebenarannya. Inilah kenyataannya ya mau dibilang ya. Inilah kenyataan. Makanya kebenaran itu bertingkat. Kebaikan itu bertingkat. Kita harus melihat ini secara utuh. Makanya tidak bisa juga. Ya, kebajikan secara universal, dibilang kebaikan itu universal. Ya, tapi sampai batasan mana kebajikan yang Anda bisa pahami dalam ajaran Anda? Kebajikan mana, sampai batasan mana kebajikan ini bisa didasari, yang mendasari Anda sampai tahapan mana di ajaran Anda? Buddha mengajarkan kebaikan dari yang kasar sampai yang terhakiki, sampai terdalam, sampai terhalus. Maka yang dibilang Paramata Dhamma. Itu juga kebajikan. Apakah ada yang bisa menyamakan Dhamma yang Buddha ajarkan sampai mengajarkan tentang nama dan rupa dari ajaran yang lain? Silakan Anda cek. Ini yang dibilang Paramata Dhamma. Ketika membahas Paramata Dhamma, kita nggak bisa membandingkan yang hanya nama rupa, misalnya si A berdana, si A berbuat baik. Terlalu jauh konteksnya gitu. Dan tidak berbeda, sudut pandangnya akan berbeda. Dia baik, dia orang baik, dia melakukan kebaikan. Ya, itu secara konsep. Lokya, duniawi. Tapi secara Paramata Dhamma, berbeda konteksnya, berbeda sudut pandangnya. Mana yang lebih superior bisa dikatakan. Ini yang dibilang kebajikan bertingkat. Ya, seperti itu. Nah, beruntung kita bertemu dengan guru yang agung, yang bisa mengajarkan sampai ke tahapan Paramata Dhamma itu sendiri. Paramata Dhamma artinya kebenaran yang terhakiki. Memang semua orang akan berbicara kecap nomor 1. Saya yang paling benar. Ya, pasti. Semua ajaran akan melakukan itu. Tapi kita akan akhirnya pilah-pilah. Batas sampai mentok di mana, sampai mentok di mana, sampai mentok di mana ajaran mereka, ajaran masing-masing, ajaran para bijaksana itu sendiri. Gitu. Sampai akhirnya kita harus mengakui, ya, ajaran Dhamma yang Buddha ajarkan inilah yang terbaik. Tidak ada lagi ajaran kebenaran, tidak ada lagi yang bisa menjelaskan kebenaran sampai sedetail menurut Buddha, sesuai dengan Buddha. Buddha sudah menjelaskan. Nah, seperti itu. Nah, karena alasan itulah, makanya kalau kita sudah punya keyakinan yang kuat, nggak usah, maksudnya ini Bante gitu ya, opini Bante, nggak usah buang-buang waktu lagi untuk membandingkan yang lain.
tekuni saja ini dengan baik. Karena ini menekuni ini pun prosesnya panjang sekali. Perlu waktu yang panjang. Supaya kita nggak habis energi. Karena balik lagi, sudah banyak yang membuktikan. Dikatakan ya, Sangganusati itu sendiri. Supati pano bhagavato sawaka sanggo, ujupati pano bhagavato sawaka sanggo, nyayapati pano. Artinya siswa-siswa Buddha bertindak lurus, siswa-siswa Buddha bertindak dengan benar. Siapa yang kenapa bertindak lurus? Karena mereka yang menjalankan dhamma. Dhammanya dari mana? Dhammanya ajaran Buddha. Mereka bisa jadi lurus. Mereka bisa menjadi benar. Ahuneo, pahuneo, dakineo, anjali karaneo. Itulah kualitas-kualitas dhamma yang tidak lekang oleh waktu dan bisa dibuktikan. Kenapa di Sangganusati? Karena Sangganusati para biku yang mempraktekkan dhamma pada saat itu. Dan kita lihat juga di suta-suta banyak, di teks. Umat awam pun banyak yang berhasil. Nah, Sangga itu sendiri, konteks Sangganusati itu ada para biku, para Arya, gitu kan. Para Arya itu sendiri. Tapi kalau Sangga itu sebenarnya adalah kelompok. Jadi kelompok biku, ya, kelompok umat awam. Nah, murid-murid Buddha dibagi jadi beberapa klaster, beberapa kelompok. Biku, bikuni, termasuk samanera, samaneri, dan upasaka, upasika. Ini juga kelompok. Dan banyak yang pada saat di zaman Buddha, sebagai umat awam, mereka berhasil juga membuktikan dhamma. Mencapai minimal sotapanna. Mereka yang berhasil. Dan itu tercatat di teks. Ini adalah bentuk keyakinan kita. Karena ya Buddha, Dhamma, Sangga. Makanya ini 3 formula, 3 bagian yang tidak terpisahkan. Kita membaca teks Dhamma. Buddha di teks itu menceritakan seperti ini. Ini adalah kita meyakini itu betul-betul terjadi dan bisa dibuktikan. Karena ini bagian dari Dhamma. Itu bentuk keyakinan kita terhadap Dhamma yang merupakan ajaran Buddha. Yang mana Sangga ini yang membuktikannya. Gitu. Kita harus olah ini. Gitu. Kenapa ada di teks? Karena ada yang membuktikannya. Kenapa ada yang membuktikan? Karena ada yang mengajarkan. Nah, di situ keyakinan kita yang diarahkan untuk menjadi matang. Makanya, balik lagi, perlu diperkuat keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, Sangga itu sendiri secara utuh. Kita harus improve kualitasnya. Supaya kita tidak ragu untuk melaksanakannya. Dhamma yang di Buddha, yang di dalam Dhamma itu sendiri kita praktekkan. Karena Buddha mengajarkan ini. Karena Dhamma bersumber dari Buddha. Sekali lagi. Dhamma bersumber dari Buddha. Dan Dhamma banyak yang membuktikan. Dhamma yang banyak, Sangga itu sendiri. Sangga yang membuktikan Dhamma. Yang diajarkan oleh Buddha. Semua ada korelasinya. Kita punya tanggung jawab itu. Kita punya beban tanggung jawab moral itu ya, untuk melaksanakan ini. Makanya wajar kalau kita sebagai umat Buddha, kita akan bilang ajaran Buddha lah yang terbaik. Wajar. Itu bentuk keyakinan kita. Apalagi kalau Anda sudah bisa membuktikan kebenaran Dhamma itu sendiri sampai Paramata Dhamma. Dan Paramata Dhamma ini yang ajaran Buddha tidak ditemukan di ajaran-ajaran yang lain. Anda akan semakin, iya, pilihan saya tidak salah. Nah, ini yang dibilang ehipasiko. Dan apa yang Buddha ajarkan dari 2600 tahun yang lalu
sampai sekarang tidak lekang oleh waktu. Bisa dibuktikan. Buddha mengajarkan Paticcasamuppada dengan Bhante Ananda. Bhante Ananda bilang bahwa Paticcasamuppada hanya melakukan setengah, saya bisa memahaminya. Buddha bilang tidak. Paticcasamuppada itu sangat dalam. Sekarang kita pun belajar Paticcasamuppada dengan cara yang sama, dengan metode yang sama. Dan tidak bisa dibilang ketinggalan, kuno, ajaran Buddha. Gitu kan? Tidak, masih relevan. Pelaksanaan sila, Buddha mengajarkan pelaksanaan sila dari zaman dulu. Sekarang masih relevan dan di masa yang akan datang juga masih relevan ajaran Dhamma. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Makanya tidak lekang oleh waktu. Inilah Dhamma. Tinggal Anda yang membuktikannya. Tinggal kita yang membuktikannya. Seperti itu. Ehipassiko pada akhirnya. Anda perhatikan saja. Jadi anggapan yang artinya ajaran tertentu atau ajaran saya yang terbaik, itu wajar terjadi. Kita harus membuktikan lagi sampai sejauh mana ajaran yang terbaiknya itu. Apakah ada yang bisa membandingkan ajaran sampai sejauh Paramata Dhamma? Silakan Anda bisa cari kalau Anda mau cari. Tapi kalau menurut Bhante, sudah, jangan buang-buang waktu Anda. Tekuni saja Dhamma. Anda punya kesempatan ya, sampai bisa merealisasi Paramata Dhamma itu sendiri. Ya, enggak? Balik lagi, kebaikan itu bertingkat ya. Tidak bisa disamakan. Satu dengan yang bahkan orang kembar sekalipun, nilai kebaikannya akan berbeda.